حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, tidak sengaja saya menemukan di sebuah artikel yang sangat tentunya menggemparkan Muslim Indonesia. Nah, bagaimana tidak? Di Arab Saudi banyak aturan-aturan yang dibuat longgar oleh pemerintah Arab Saudi. Demi apa? Demi cuan. Demi uang Bapak Ibu. Ya, kalau dulunya haram, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sekarang untuk mendatangkan uang, mendatangkan cuan ke negara itu, banyak hal kelonggaran-kelonggaran yang sudah ditentukan. Kebijakan-kebijakan yang dulunya ketat mulai dibuat longgar demi cuan, semuanya demi uang Bapak Ibu, untuk menarik perhatian para turis-turis dunia. Maka Arab Saudi membuat kebijakan baru. Ada 5 kebijakan yang sangat menggemparkan Islam Indonesia tentunya Bapak Ibu. Dimana kalau di sini kita melihat mereka masih sibuk mengurus gereja supaya gereja tidak dikeluarkan izin. Di Arab Saudi justru dibangun gereja semegah-megahnya, sebesar-besarnya. Dan kelonggaran-kelonggaran yang lain dibuat sedemikian rupa untuk mendatangkan uang dan demi maju bangsa dan negara mereka. Dulu haram, sekarang jadi harum saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Mari kita tepuk tangan dulu untuk pemerintah yang ada di Arab Saudi. Nah Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, 5 aturan yang dilonggarkan Arab Saudi demi genjot wisata. Untuk menarik perhatian dari wisata asing, 5 aturan dilonggarkan Saudi. Nah, Jakarta CNN Indonesia, Arab Saudi mulai menggenjot aktor wisata negara itu demi beralih dari bisnis minyak. Mungkin minyaknya sudah menipis ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah minyak masih banyak atau minyak sudah menipis, sehingga mereka mulai mencari bisnis apa yang mendatangkan cuan ke negara Arab Saudi. Nah, sebenarnya cuan yang paling besar yang didapatkan oleh Arab Saudi itu satu Bapak Ibu. Apa itu Bang Pendi? Ka'bah. Ya, Ka'bah di Arab Saudi itu mendatangkan cuan yang luar biasa untuk negara Arab Saudi, karena di situ ada, saudaraku para pencinta channel Habaget, silahkan komentar sendiri ya, bagaimana Arab Saudi mendapatkan cuan yang banyak. Kalau saya yang komentar Bapak Ibu nanti dianggap penistaan agama, karena saat ini saya lagi dicari celah oleh tanda kutip ya, orang-orang tertentu untuk dikaitkan ke pelanggaran hukum, yaitu penistaan agama. Nah, putra mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS memprakarsai proyek NEOM. Dalam proyek ini, Saudi berencana membangun kota vertikal yang terbungkus dinding cermin yang dinamai The Line. Sebagaimana diberitakan SBS News, kota itu bakal menggunakan 100% energi terbarukan. Selain The Line, ada pula pusat industri dan teknologi yang dinamai Oxagon. Ada pula wilayah khusus wisata yang dinamai Trojena. Dalam menunjang pariwisata tersebut, Saudi melonggarkan sejumlah aturan. Yang pertama sekali, izinkan warga perempuan dan lelaki menonton bioskop. Ya aduh, mereka tidak takut lagi dengan dosa Bapak Ibu. Mereka tidak takut lagi dengan dosa. Kalau dulu peraturan diketatkan, sekarang lagi-lagi demi cuan Bapak Ibu, dosa tidak lagi ditakuti oleh mereka. Ya,
Dulu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan warganya, perempuan dan laki-laki menonton bioskop. Sekarang diizinkan. Dulu tidak diizinkan perempuan potong rambut, perempuan tidak berjilbab. Sekarang diizinkan perempuan yang tidak berjilbab. Diizinkan Bapak Ibu. Bahkan dibolehkan kalau perempuan itu memotong rambut alias memendekkan rambut seperti laki-laki. Semuanya diizinkan. Demi apa Bang Pen? Demi cuan. Demi cuan Bapak Ibu. Nah, Arab Saudi mencabut larangan menonton di bioskop pada 2018. Ini membuat warga Saudi diizinkan berkunjung ke bioskop lokal. Sejak itu, Arab Saudi terus berupaya mendukung industri perfilman. Komisi Umum Media Audiovisual Arab Saudi bahkan memperkirakan akan ada 2.600 layar film di negara itu sampai pada 2030. Sejauh ini, Arab Saudi juga telah membangun lebih dari 50 bioskop, perusahaan bioskop di negara itu, yakni Fox Cinemas, Movie, Cinepolis, AMC, dan Empire. Yang kedua, izinkan perempuan dan laki-laki berwisata bersama di Pure Beach. Boleh pakai bikini. Aduh, boleh pakai bikini. Itu bagaimana orang Arab Saudi melihat itu semua ya? Dimana mereka selama ini tidak pernah melihat. Begitu melihat apa yang akan terjadi. Bisa saudara bayangkan? Jangan banyak komentar dong. Nah, Arab Saudi mengizinkan perempuan dan laki-laki berwisata bersama di Pure Beach. Padahal wilayah pantai Liga itu biasanya dipisahkan antara laki dan perempuan. Lagi-lagi, gara-gara cuan, demi uang. Semuanya dihalalkan yang dulunya diharamkan. Semuanya diperbolehkan yang dulunya dilarang, tidak dibolehkan. Semuanya diizinkan yang dulunya tidak dikasih izin Bapak Ibu. Dulu kalau saudara ke pantai di Arab Saudi itu ada pemisah. Ya, dibuat pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Atau perempuan sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri. Nah, sekarang Bapak Ibu diperbolehkan campur aduk ya. Nah, yang paling penting itu jaga pikiran supaya tidak ngeras. Jaga pikiran, jaga hati. Ini yang paling penting. Jangan ketika melihat orang yang berpakaian seksi kalian logo macam-macam, kalau bisa demo berjerit-jerit. Jangan, ya jangan. Biarkan itu urusannya dengan Tuhan. Urusan kita apa? Menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Malu sendiri akhirnya. Kenapa jadi malu Bang Pendi? Bagaimana tidak malu Bapak Ibu? Dulunya mereka larang, mereka haram-haramkan, sekarang jadi halal dan harum. Jangan ketawa, nanti kena penistaan agama. Sebagaimana diberitakan di News Arab, perempuan dan laki-laki di Saudi kini bisa berpacaran di Pure Beach yang berada di dekat dengan Jeddah. Wow. Mereka juga dapat menari bersama di pantai itu. Wow. Hati-hati tsunami. Beberapa perempuan di sana bahkan diizinkan menggunakan bikini, sementara pengunjung lain kok sisa. Namun, ponsel pengunjung pantai tersebut disimpan sementara oleh pihak berwenang. Wow, luar biasa ini beritanya ya. Yang ketiga, bakal sajikan alkohol di Kota Baru. Hah? Serius ini? Apa nggak salah baca? Bakal sajikan alkohol di Kota Baru. Bukankah alkohol itu haram? Wah, jangan-jangan nanti di Arab Saudi banyak orang murtad nih. Bapak Ibu, bakalan banyak orang murtad di Arab Saudi. Ya, bakalan orang murtad di Arab Saudi. Arab Saudi baru-baru ini dikabarkan bakal menyajikan alkohol di resort pantai dalam proyek Kota Baru mereka, yakni NEOM. Berdasarkan laporan The Wall Street Journal, Arab Saudi bakal membangun bar wine premium, bar koktai, dan bar sampanye di Sindalan. Bir tersebut rencananya akan dibuka pada 2023, dikutip dari Middle East Eye. Wow, luar biasa ini ya. Benar-benar luar biasa. Banyak orang murtad nih. Apakah mereka berani protes? Apakah ada orang di sana? Ada orang hadir ke sana memprotes dan mengajak demo berjilid-jilid, demo besar-besaran menentang putra mahkota Arab Saudi? Tidak ada yang berani Bapak Ibu. Tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani.
kebijakan itu ada di tangan putra mahkota Arab Saudi. Mereka sudah muak dengan aturan-aturan agama. Toh juga aturan agama mereka langgar sendiri. Memang Bapak Ibu, mereka tidak berani langgar di depan umum, tetapi mereka sembunyi-sembunyi, saudaraku. Ya, ingat, mereka sembunyi-sembunyi seperti makan daging babi. Bapak Ibu tahu, banyak sekali mereka itu makan daging babi secara sembunyi-sembunyi. Mereka berpikir Tuhan tidak tahu. Ya, mereka berpikir Tuhan tidak tahu. Makanya mereka makan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka makan secara sembunyi-sembunyi? Karena agama mengharamkan daging babi. Nah, akhirnya ketika mereka tahu lezat, nikmat, harumnya daging babi, mereka makan sembunyi-sembunyi. Luar biasa. Yang keempat, izinkan pasangan dari negara asing yang belum menikah menginap di satu kamar. Ini benar-benar kacau balau Arab Saudi. Ya, benar-benar kacau balau. Coba bayangkan. Izinkan pasangan dari negara asing yang belum menikah menginap di satu kamar. Hati-hati ya, jangan sampai nanti datang tsunami ke Arab Saudi. Jangan sampai Arab Saudi mengalami tsunami. Mampus nantinya. Masa kalian izinkan yang belum menikah perbolehkan tidur satu kamar? Sama halnya Arab Saudi ingin mengundang, ingin menyediakan tempat maksiat bagi orang-orang, ya, dan ingin mengundang murka Tuhan. Ingat dosa itu, ya, ingat dosa. Hukuman orang yang berdosa itu adalah maut, dan hukuman maut itu berada di neraka. Ingat, semua orang telah berdosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jangan ditambahkan lagi dosa, jangan lagi buat dosa, jangan lagi bikin dosa. Dan jangan lagi undang murka Tuhan. Sudah orang berdosa, mengundang dosa, ditambah lagi ingin mengundang murka Tuhan. Jangan. Ini pesan seorang evangelis Avraham Effendi Usman untuk Arab Saudi. Jangan. Ya, jangan pernah izinkan. Yang kelima, izinkan perempuan ibadah haji tanpa muhrim. Wah, bayangkan. Yang kelima di Arab Saudi, izinkan perempuan ibadah haji tanpa muhrim. Pada 2021, Kementerian Haji Arab Saudi mengizinkan perempuan di segala umur melakukan ibadah haji tanpa muhrim. Namun perempuan itu harus beribadah di dalam suatu kelompok. Luar biasa, ini benar-benar mendatangkan murka Tuhan ini untuk Arab Saudi. Ya, tapi ya itu terserah mereka. Tugas kita apa Bapak Ibu? Tugas kita seperti yang saya sering sampaikan. Kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach tetap melakukan penginjilan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Bagaimana mereka yang belum mengenal HaMashiach bisa mengenal HaMashiach. Bagaimana mereka yang hidupnya dalam dosa, mereka tidak lagi hidup dan diperbudak oleh dosa. Bagaimana mereka yang dulunya diikat oleh ikatan agama, dikekang oleh ikatan agama, saat ini mereka sudah tidak lagi diikat oleh ikatan agama. Kalau mereka belum mengenal Tuhan yang benar, saat ini kita perkenalkan kepada mereka Tuhan yang benar. Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul. Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir karena bangsa Israel waktu itu dijajah oleh Fir'aun. Tuhan yang sama yang telah memperkenalkan diri kepada Mose. Dan Tuhan yang sama yang kita imani, yang kita sembah di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, yang telah menyelamatkan umat manusia. Ahabballahu lihadzal dunya, karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga siapapun yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Ini tugas kita, tugas saudara dan saya. Bapak Ibu, para pecinta channel Jehovah Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat dan menjadi pencerahan bagi orang di luar sana. Bukan bagi kita, bagi orang di luar sana. Dan bagi kita pribadi, saudara dikuatkan, saudara diteguhkan imannya, ditetapkan iman percayanya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Shalom alaikum bismillah HaMashiach. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bismillah Adonai Yeshua HaMashiach. Berwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik secara dana, doa, maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya. Terima kasih.